ini kami akan mempresentasikan tentang mengapa masyarakat NTT doyan alkohol dan rokok, upaya untuk menganalisa bahaya rokok dan alkohol dengan pendekatan ilmu PJOK. Jadi di dalam pokok pembahasan yang ingin kami bahas pada kali ini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada hakikat rokok, yang kedua hakikat minuman keras, yang ketiga karakteristik masyarakat NTT, yang keempat kenapa masyarakat NTT doyan alkohol dan rokok, dan yang terakhir hakikat pendidikan jasmani. Berdasarkan data terbaru, terdapat 2,2% penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas yang mengonsumsi minuman mengandung alkohol pada tahun 2023. Jika dipecah per wilayah proporsi, peminum alkohol paling banyak tercatat di Nusa Tenggara Timur mencapai 15,2%. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi kita masyarakat NTT yang juga dikenal sebagai provinsi dengan status kesehatan terendah dan juga tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain kebiasaan minum minuman keras, adapun kebiasaan lain yang sangat mengganggu kesehatan adalah merokok. Prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat. Data survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang dengan 7,4% diantaranya perokok berusia 10 sampai 18 tahun. Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey atau GYTS pada tahun 2019, prevalensi perokok pada anak usia 13 sampai 15 tahun naik dari 18,3% pada tahun 2016 menjadi 19,2% pada tahun 2019. Sementara itu, data SKI tahun 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak, yaitu sebesar 56,5%, diikuti dengan 10 sampai 10 tahun 18,4%. Yang berikutnya saya akan membahas tentang pengertian rokok dan kandungan-kandungan apa saja yang terdapat di dalam rokok. Jadi, menurut KBBI, rokok adalah gulungan tembakau yang kira-kira sebesar jari kelingking yang dibungkus dengan daun nipah atau kertas. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tahun 2012, rokok adalah produk tembakau yang penggunaannya dengan cara dibakar dan diisap asapnya atau dihirup asapnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya, atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang berikutnya saya akan membahas tentang kandungan-kandungan yang ada dalam rokok. Jadi di dalam rokok itu terdapat 9 kandungan. Kandungan yang pertama itu adalah nikotin. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa piridin yang terdapat dalam Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya, atau sintesisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Yang kedua ada tar. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatik yang bersifat karsinogenik, sejenis cairan berwarna coklat tua atau hitam yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru, sehingga membuat warna gigi dan kuku seorang perokok itu menjadi warna coklat, begitu juga di paru-paru. Yang ketiga ada karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berkaitan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Yang keempat ada hidrogen cyanida. Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama. Yang kelima ada benzen. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan resiko terjadinya anemia dan pendarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih, sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan resiko terkena
leukemia. Yang berikutnya ada formaldehida. Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka yang panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kanker nasofaring. Yang berikut ada kadmium. Kadmium yang terdapat dalam asap rokok akan terserap masuk ke dalam paru-paru. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko terkena penyakit kanker paru-paru. Yang berikutnya ada amonia. Amonia merupakan gas beracun yang tidak berwarna namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Yang terakhir ada arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Arsenik terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kami. Ada 3 topik yang akan dibahas. Ada jenis rokok, faktor penyebab kebiasaan merokok, dan bahaya merokok. Yang pertama, jenis rokok. Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu rokok berdasarkan pembungkus, rokok berdasarkan bahan baku atau isi, rokok berdasarkan proses pembuatannya, dan rokok berdasarkan filter. Yang pertama, rokok berdasarkan pembungkus. Ada 4 macam rokok. Yang pertama, klobot. Bahan pembungkusnya terbuat dari daun jagung. Jadi rokok klobot ini merupakan salah satu rokok tradisional. Kedua, ada rokok kaung. Rokok kaung juga merupakan salah satu rokok tradisional khas Nusantara yang bahan pembungkusnya terbuat dari daun aren. Yang ketiga ada sigaret. Sigaret ini bahan pembungkusnya dari kertas. Dan yang keempat ada cerutu. Bahan pembungkusnya dari daun tembakau. Jadi yang membedakan cerutu dari ketiga rokok ini adalah cerutu ini memiliki ukuran yang lebih besar dan pembungkusnya itu langsung dari daun tembakau. Yang kedua, rokok berdasarkan bahan baku atau isi. Ada 3 macam rokok. Yang pertama, rokok putih. Rokok putih bahan baku yang atau isi dari rokok putih adalah tembakau yang diberi saus supaya memberikan aroma tertentu dan efek rasa. Yang kedua ada rokok kretek. Bahan baku atau isinya dari cengkeh dan tembakau. Kemudian cengkeh diberi saus untuk mendapatkan efek dan aroma tertentu. Dan yang ketiga ada rokok lembab. Bahan baku atau isinya adalah dari tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang ditambahkan saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Jadi teman-teman semua, saus yang dimaksudkan itu adalah saus khusus untuk rokok, di mana bahan-bahan yang terkandung dalam saus itu merupakan terdapat minyak atsiri seperti minyak cengkeh, kayu putih, dan minyak cengkeh dari kayu putih. Yang ketiga, rokok berdasarkan proses pembuatannya. Yang pertama ada sigaret kretek tangan atau SKT, di mana proses pembuatan rokok ini adalah dengan cara dilinting atau digiling menggunakan tangan atau alat bantu sederhana. Yang kedua ada sigaret kretek mesin atau SKN. Cara pembuatan rokok ini adalah menggunakan mesin dengan cara material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuatan rokok sehingga menghasilkan rokok batangan. Dan yang keempat ada rokok berdasarkan filter. Yang pertama rokok filter. Rokok filter merupakan rokok yang pangkal atau ujungnya terdapat gabus atau filter. Yang kedua ada rokok non filter. Rokok non filter ini merupakan rokok yang pada ujung pangkalnya itu tidak memiliki gabus atau filter. Yang berikut faktor penyebab kebiasaan merokok. Yang pertama pengetahuan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan itu berhubungan dengan perilaku merokok.
telah memahami mengenai merokok dan bahayanya akan berkeyakinan kuat untuk menghindari rokok. Yang kedua, jenis kelamin. Lebih banyak remaja pria yang merokok daripada remaja wanita. Remaja pria lebih berani mengambil risiko dibandingkan wanita. Salah satu contohnya adalah perilaku berisiko merokok. Yang ketiga, ada sikap. Orang yang bersikap baik mengenai bahaya merokok akan mengurangi risiko berperilaku merokok. Yang keempat, ada pengalaman. Pengalaman remaja yang dipaksa merokok atau dijauhi teman jika tidak merokok dapat menyebabkan pengalaman buruk yang bisa membawanya untuk melakukan tindakan tersebut, yaitu merokok. Remaja akan bisa diterima oleh teman sebayanya sehingga akan mengikuti ajakan untuk merokok. Diterima oleh kelompok ialah kebutuhan yang sangat penting. Yang kelima, usia. Pada usia 15 tahun, interaksi remaja dan teman-teman meningkat lebih besar dibandingkan dengan interaksi remaja dengan orang tuanya. Hasil penelitian LIEM pada tahun 2014 didapatkan teman memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku merokok remaja. Yang berikut, bahaya merokok. Yang pertama, bahaya merokok terhadap susunan saraf. Nikotin yang diabsorpsi dapat menimbulkan tumor tangan dan kenaikan berbagai hormon dan neurohormon dopamin di dalam plasma. Selain itu, zat yang diterima oleh reseptor akan menyebabkan perokok akan merasa lebih tenang, daya pikir serasa lebih cemerlang dan mampu menekan rasa lapar. Efek dari tembakau memberikan stimulasi depresi ringan, gangguan daya tangkap, alam perasaan, alam pikiran, tingkah laku, dan fungsi psikomotor. Yang kedua, bahaya merokok terhadap penyakit kardiovaskular. Asap tembakau akan merusak dinding pembuluh darah pada seseorang yang merokok. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap tembakau akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak di dalam kadar HDL akan menurun. Yang ketiga, bahaya merokok terhadap arteriosklerosis. Merokok merupakan penyebab utama timbulnya penyakit ini, yaitu penyakit di mana menebal dan mengerasnya pembuluh darah, kehilangan elastisitas serta pembuluh darah menyempit. Yang keempat, bahaya merokok terhadap tukak lambung. Tembakau meningkatkan asam lambung sehingga terjadilah tukak lambung dan usus 12 jari. Perokok menderita gangguan 2 kali lebih tinggi dari bukan perokok. Yang kelima, bahaya merokok terhadap bayi. Ibu hamil yang merokok mengakibatkan kemungkinan melahirkan prematur. Jika kedua orang tuanya perokok, mengakibatkan daya tahan bayi menurun pada tahun pertama, sehingga akan menderita radang paru-paru maupun bronkitis 2 kali lipat dibandingkan orang yang tidak perokok. Sedangkan terhadap infeksi lain meningkat 30%. Yang keenam, bahaya merokok terhadap otak dan daya ingat. Akibat proses aterosklerosis, yaitu penyempitan dan penyumbatan aliran darah ke otak, dapat merusak jaringan otak karena kekurangan oksigen. Yang ketujuh, bahaya merokok terhadap kanker. Insiden kanker paru-paru mempunyai hubungan antara rata-rata jumlah rokok yang dihisap per hari. Dikatakan bahwa 1 dari 9 perokok berat akan menderita kanker paru-paru. Dan yang terakhir, bahaya merokok terhadap penyakit paru-paru. Kebiasaan merokok dapat mengubah bentuk jaringan saluran nafas dan fungsi pemberi menghilang, saluran membengkak dan menyempit. Seorang yang menunjukkan gejala batuk berat selama paling kurang 3 bulan pada setiap tahun, berjalan selama 2 tahun, dinyatakan mengidap bronkitis. Hal tersebut terjadi pada separuh perokok di atas umur 40 tahun. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang minuman keras atau yang biasa disingkat dengan miras. Pengertian minuman keras. Menurut Asep Subhi dan Muhammad Taufik, minuman keras adalah minuman-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang
Minuman beralkohol ini dapat merusak pikiran sehingga orang menjadi tidak sadar atau tidak normal. Dari aspek sejarahnya, penggunaan minuman keras ini sering digunakan untuk menjamu para tamu dalam jamuan pesta. Oleh sebab itu, kebiasaan dan tradisi penggunanya sering dikaitkan dengan adat dan budaya suatu masyarakat, yang dimana jenis minuman kekerasan yang biasa dikonsumsi adalah minuman keras tradisional. Jadi minuman keras tradisional di sini adalah minuman keras beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun, yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan suatu waktu serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan. Yang berikutnya jenis-jenis minuman keras. Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, jenis-jenis minuman keras dibagikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan A. Golongan A adalah minuman berkelas, minuman beralkohol yang kadar etanolnya dari 1% sampai dengan 5%. Contohnya minuman bir. Yang kedua, golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanolnya dari 5% sampai dengan 20%. Contohnya minuman anggur. Yang ketiga, golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% sampai dengan 55%. Contohnya minuman tradisional, arak, dan minuman berkelas lainnya. Jadi minuman berkelas lainnya di sini contohnya itu whisky, wine, dan lain-lain. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan yang berbahaya dalam miras. Minuman keras mengandung berbagai macam zat berbahaya. Berikut adalah zat-zat yang berbahaya dalam minuman keras. Yang pertama, etanol. Alkohol yang umum pada minuman keras yang memberikan efek memabukkan. Etanol dapat merusak sel saraf dalam jangka panjang. Yang kedua, metanol. Alkohol yang sangat berbahaya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan industri, bukan untuk dikonsumsi. Apabila dikonsumsi, dapat menyebabkan kerusakan saraf optik dan kebutaan, bahkan kematian. Yang ketiga, formaldehido dan asam format. Zat-zat yang dihasilkan dari metabolisme metanol dalam tubuh. Zat ini bersifat beracun dan dapat merusak saraf optik. Sedangkan asam format juga berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Yang keempat, zat-zat volatil. Zat yang terkandung dalam minuman keras dan dapat memberikan rasa dan aroma tertentu. Beberapa zat volatil seperti asam format yang juga menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Yang kelima dan yang terakhir, zat-zat aditif. Beberapa minuman keras juga mengandung zat-zat aditif seperti pewarna, pemanis buatan, dan pengawet yang juga menimbulkan masalah kesehatan seperti alergi atau masalah pencernaan pada manusia. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat akan membahas mengenai faktor penyebab mengonsumsi miras. Yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tekanan dari teman sebaya. Remaja seringkali merasa perlu untuk mengikuti temannya yang mengonsumsi alkohol. Karena remaja takut ditolak atau ingin diterima dalam kelompok. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan yang menganggap bahwa mengonsumsi alkohol itu adalah hal yang biasa atau bahkan normal, dapat memicu seseorang kecenderungan untuk mengonsumsi miras. Yang ketiga yaitu ketersediaan alkohol. Ketersediaan alkohol yang mudah diakses dan murah juga dapat menjadi faktor pemicu. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu stres, depresi, dan masalah pribadi. Minuman keras seringkali dianggap sebagai cara untuk menenangkan diri atau melarikan diri dari masalah. Yang kedua yaitu rasa ingin tahu atau coba-coba. Remaja mungkin merasa minuman keras untuk merasa efeknya dan untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka. Yang ketiga yaitu rasa kurang percaya diri. Minum alkohol mungkin bisa menghilangkan rasa malu dalam meningkatkan kepercayaan diri atau menghilangkan rasa malu dalam pergaulan. Yang
Faktor yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga yang kurang perhatian atau memiliki masalah. Kurangnya perhatian dari orang tua atau adanya masalah dalam keluarga dapat menyebabkan remaja mencari perhatian termasuk dengan mengonsumsi minuman keras. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah yang tidak menyenangkan. Keterasingan atau merasa bosan di sekolah dapat memicu remaja untuk mencari hiburan di luar sekolah, yaitu dengan mengonsumsi minuman keras. Yang ketiga yaitu keterbatasan rekreasi. Kurangnya pilihan rekreasi yang positif dapat mendorong remaja untuk mencari kesenangan dari minuman keras. Faktor yang terakhir adalah faktor lain yang perlu diperhatikan. Faktor lain yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu genetik. Adanya kemungkinan bahwa kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua yaitu kesehatan mental. Orang yang mengalami gangguan mental seperti stres dan kecemasan mungkin lebih rentan terhadap penyalahgunaan mengonsumsi minuman keras. Yang berikutnya yaitu pengetahuan yang kurang. Pengetahuan yang kurang mengenai bahaya minuman keras dapat membuat seseorang mengonsumsi minuman keras tanpa mengetahui bahayanya atau risiko. Yang terakhir yaitu bahaya minuman keras. Bahaya minuman keras yang pertama yaitu kerusakan hati. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan hati mengalami peradangan dan akhirnya menyebabkan penyakit hati alkoholik. Gejala awalnya mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi seiring berjalannya waktu, kerusakan hati dapat menjadi permanen. Yang berikutnya yaitu kerusakan otot jantung. Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan kelainan otot jantung yang membuat fungsi jantung sebagai pompa darah terganggu, sehingga meningkatkan risiko gagal jantung dan masalah kesehatan lainnya. Yang berikutnya yaitu gangguan sistem saraf pusat. Alkohol memengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan kelainan, kebingungan, dan penurunan koordinasi. Bahkan konsumsi berlebihan menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel saraf, mengakibatkan gangguan kognitif dan juga bahkan risiko terkena stroke. Yang berikutnya risiko kerusakan ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring hasil metabolisme tubuh dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan melalui urin. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak ginjal yang meningkatkan risiko gagal ginjal. Bukan saja hanya itu, ada kerusakan pada pankreas dan juga kerusakan sistem pencernaan. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Materi yang berikutnya itu adalah karakteristik masyarakat NTT. Karakteristik masyarakat NTT sangat beragam. Salah satunya adalah karakteristik budaya yang begitu unik. Secara terperinci, karakteristik budaya masyarakat NTT akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan tradisi. NTT memiliki berbagai tradisi yang ketat seperti upacara adat, ritual, kesenian tradisional yang masih dijaga hingga sekarang. Yang kedua, masyarakat NTT sangat menghargai sejarah dan leluhur mereka, sehingga tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang kedua ada kepercayaan. Mayoritas penduduk NTT beragama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, dengan sebagian kecil juga beragama Islam, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga, bahasa. NTT memiliki berbagai bahasa daerah seperti bahasa Manggarai, Sumba, bahasa Dawan, dan bahasa Rote. Bahasa-bahasa ini menjadi identitas budaya dan alat komunikasi antar kelompok masyarakat di NTT. Yang keempat adalah masyarakat NTT memiliki sistem marga yang rumit dengan berbagai marga yang menjadi identitas keluarga dan keturunan. Marga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi masyarakat NTT. Yang berikut ada seni dan musik. NTT kaya akan seni dan musik tradisional seperti tarian-tarian adat, alat musik khas daerah, dan nyanyian tradisional. Yang kedua, seni dan musik ini menjadi bagian penting dalam perayaan-perayaan upacara adat di NTT. Yang keenam, solidaritas sosial. Masyarakat NTT memiliki semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat. Mereka sering membantu satu sama lain dalam berbagai kegiatan termasuk hal ekonomi dan sosial. Yang ketujuh, kehidupan patriarkal. Dalam berbagai wilayah NTT masih kuat pengaruh sistem patriarki
di mana laki-laki menjadi pemimpin keluarga dan mencari nafkah utama, perempuan lebih banyak berperan dalam urusan rumah tangga dan keluarga. Selain hal di atas, salah satu hal yang menarik untuk disimak dari masyarakat NTT adalah tentang makanan dan minuman khusus. Terdapat kebiasaan bahwa merasa malu jika dalam acara tidak menyediakan nasi dan daging yang melimpah, sedangkan sayur kurang dikenal di acara-acara pesta. Pada kesempatan upacara-upacara, biasa juga diiringi dengan minuman nira lontar yang telah diproses menjadi moke dan larut yang memabukkan. Untuk keperluan suatu pesta, bisa berkumbang-kumbang minuman tersebut disediakan. Suatu upacara adat biasanya tidak lepas dari adanya minuman tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai kenapa masyarakat NTT doyan alkohol dan rokok. Beberapa faktor yang berkontribusi pada konsumsi miras dan rokok di NTT antara lain yang pertama, budaya dan tradisi. Jadi moke dan supi seringkali disajikan dalam acara-acara adat, pernikahan, dan tradisi lainnya. Hal ini sebagai warisan secara turun-temurun. Yang kedua, sosial. Miras dan rokok digunakan sebagai media sosial dalam pertemuan dan interaksi sosial. Dalam hal ini membantu menciptakan suasana kekompakan dan kebersamaan. Yang ketiga, ada penyalahgunaan. Mengonsumsi miras berlebihan dapat menyebabkan penyalahgunaan dan dampak negatif pada ekonomi dan kriminalitas. Yang keempat, ada model perilaku. Ini anak-anak yang meniru perilaku orang tua mereka sehingga terbiasa terus-menerus dan berlangsung. Yang kelima, ada ketersediaan. Miras dan rokok mudah diakses secara ilegal maupun ilegal, terutama di daerah pedesaan. Yang keenam, ada kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi mengenai konsumsi berlebihan miras dan rokok dapat memperbesar masalah penyalahgunaan. Yang ketujuh, kecanduan. Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dengan efek yang signifikan pada perubahan kimiawi otak. Di sini kami menampilkan persentase provinsi terbanyak yang mengkonsumsi alkohol pada 2023, di mana NTT adalah provinsi terbanyak yang mengkonsumsi alkohol dengan 15,2%. Yang berikut, hakikat PJOK. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah pembelajaran yang menggunakan aktivitas fisik untuk menciptakan perubahan yang komprehensif pada individu, baik dalam aspek fisik, mental maupun emosional. Pendidikan jasmani memiliki peran pengembangan individu secara menyeluruh. Lebih dari sekedar meningkatkan kemampuan fisik, pendidikan jasmani bertujuan untuk sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kebugaran jasmani. Melalui berbagai aktivitas fisik, peserta didik dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan tubuh mereka. Yang kedua, ada meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik. Mengembangkan keterampilan motorik, pendidikan jasmani membantu peserta didik menguasai keterampilan motorik seperti gerak dasar, keterampilan khusus dalam olahraga, dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup sehat. Pendidikan jasmani memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan, dan nutrisi yang tepat, serta mendorong peserta didik untuk mengadopsi gaya hidup sehat dan aktif.
Yang keempat, membentuk sikap sportif. Melalui kegiatan olahraga, permainan, peserta didik belajar tentang pentingnya kerjasama, disiplin, menghargai lawan dan menghormati aturan. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan emosional. Pendidikan jasmani membantu peserta didik untuk mengendalikan emosi, menghadapi stres, dan membangun rasa percaya diri melalui pengalaman positif dalam aktivitas fisik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi, dalam suatu masyarakat, laki-laki seringkali dianggap lebih wajar atau lebih boleh untuk merokok dan mengonsumsi alkohol. Sebaliknya, ketika perempuan melakukan hal yang sama, yaitu merokok dan mengonsumsi alkohol, mereka dianggap tidak sopan, dicap buruk, dan juga melanggar norma. Jadi di sini, maka dari ini saya ingin bertanya, mengapa perilaku merokok sering dianggap biasa bagi laki-laki dan memalukan bagi perempuan? Pertanyaan kedua, apakah adil jika perempuan yang merokok dan minum alkohol dianggap buruk sedangkan laki-laki tidak? Dan apakah ini termasuk dalam budaya patriarki atau tidak? Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya kepada materi. Di zaman sekarang ini sering kita temukan remaja yang merokok dan sering minum minuman keras. Hal ini sudah pasti menyebabkan kecanduan berat bagi para remaja. Bagaimana cara agar para remaja tidak kecanduan merokok dan minum minuman keras? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya, tadi teman Lisa sempat menjelaskan bahaya merokok dan itu menjelaskan hanya bagi perokok. Lalu bagaimana dengan kita yang menghirup asap rokok, apa penyebabnya bagi kesehatan kita? Sekian. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi teman dia menanya bahwa apa pengaruh asap rokok bagi yang tidak merokok. Jadi bahaya perokok pasif atau orang yang menghirup asap rokok, penyebab bagi kesehatan adalah asap rokok mengandung lebih dari 700 zat kimia, termasuk zat karsinogenia atau pemicu kanker. Masalah bagi kesehatan yang pertama gangguan pernapasan, kanker paru-paru, asma, ispa, gangguan jantung, dan pembuluh darah kanker. Apakah teman-teman bisa terima? Terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman Ardin. Tadi Ardin bertanya bagaimana cara agar remaja tidak kecanduan merokok dan alkohol. Jadi cara yang pertama itu meningkatkan pengetahuan terkait bahaya merokok, dan yang kedua bersikap positif karena orang yang bersikap baik akan mengurangi resiko perilaku merokok. Apakah teman Ardin bisa menerima? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silvania. Itu pertanyaannya bilang mengapa perilaku merokok dianggap baik bagi laki-laki, dianggap biasa bagi laki-laki sedangkan perempuan tidak. Jadi pandangan bahwa perempuan tidak layak atau pantas merokok umumnya berasal dari konstruksi sosial, budaya, dan norma gender yang telah berkembang dalam masyarakat. Berikut beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, norma sosial dan budaya tradisional. Dalam banyak budaya, perempuan dianggap harus bersikap lembut, anggun, dan menjaga citra moral. Merokok seringkali diasosiasikan dengan perilaku maskulin, keras, dan bahkan nakal. Sehingga ketika perempuan melakukannya, hal itu dianggap menyimpang dari norma yang diharapkan. Yang kedua, standar gender. Laki-laki yang merokok sering dianggap biasa atau bahkan keren, sedangkan perempuan yang merokok bisa mendapat label negatif seperti tidak sopan, tidak bermoral, atau tidak berpendidikan. Apakah Silvania dapat menerima? Jadi saya akan menjawab pertanyaan Silvania yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini menurut kami masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Di
di mana dalam kehidupan kita sehari-hari laki-laki dianggap biasa ketika mereka merokok, sedangkan perempuan tidak. Nah, ini bisa dilihat dalam berbagai budaya atau kehidupan kita sehari-hari. Perempuan itu dianggap sebagai orang yang lembut, sopan, dan bermoral. Nah, sedangkan laki-laki bisa diberi kebebasan untuk melakukan hal apa saja. Ini dinyatakan perilaku yang ini dinyatakan tidak adil bagi perempuan dan laki-laki. Jadi, hal ini termasuk dalam budaya patriarki. Apakah teman sukan ini sebenarnya? Selamat pagi untuk kita semua. Jadi saya mau bertanya kepada para pemateri, apakah tingginya konsumsi alkohol di NTT menjadi budaya yang harus diwariskan atau harus dihilangkan karena pengaruh negatifnya? Dan bagaimana peran pemerintah dan kedua adat dalam menanggapi penyalahgunaan alkohol di Nusa Tenggara Timur? Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya. Nah, banyak dari teman-teman saya yang memiliki sudut pandang dan pemikiran bahwa kalau kita minum minuman keras dan miras dapat mempererat tali persaudaraan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk mengubah sudut pandang mereka tentang hal ini? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memberikan contoh dari mana seperti kita tahu bahwa narkoba itu mempunyai manfaat di bidang medis sesuai dengan takarannya. Akan tetapi narkoba sendiri mempunyai undang-undang. Lalu saya mau bertanya di sini, bagaimana dengan rokok dan miras? Apakah mereka mempunyai takaran sesuai dengan penggunaan? Dan kalau misalnya tidak ada manfaatnya, lalu mengapa tidak dibuat undang-undang? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marsha. Pertanyaan itu, jika rokok memiliki takaran yang aman dan jika tidak, mengapa tidak akan undang-undang? Jadi rokok itu tidak memiliki takaran yang aman karena zat berbahaya. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia dan setidaknya 70 diantaranya bersifat karsinogenik, menyebabkan kanker. Yang kedua, efek kumulatif. Dampak rokok bersifat kumulatif. Bahkan satu batang sehari dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan kanker. Mengapa tidak dibuat undang-undang tentang takaran rokok? Sebenarnya banyak negara sudah punya undang-undang yang mengatur, seperti label peringatan bahaya pada bungkus rokok, larangan iklan, promosi, sponsor, dan produk rokok, larangan merokok di tempat umum, usia minimum pembelian. Namun tidak dibuat undang-undang tentang takaran rokok, misalnya maksimal 1 batang sehari, karena sulit diawasi hak konsumen. Banyak memberi ruang pada kebebasan individu untuk memilih selama tidak melanggar hak orang lain, misalnya merokok di dekat orang lain. Yang ketiga, pendekatan yang lebih efektif. Pemerintah cenderung fokus pada pengendalian konsumsi melalui cukai tinggi, edukasi kesehatan, dan kampanye anti rokok karena terbukti lebih efektif secara luas. Jadi meskipun tidak ada takaran resmi, rokok dianggap berbahaya dalam jumlah berapapun dan berbagai regulasi sudah diterapkan untuk mengurangi dampak. Apakah teman masih bisa terima? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Jibril yang mengatakan bagaimana kita merubah sudut pandang mereka mengenai mengonsumsi minuman keras adalah salah satu untuk mengikat tali persaudaraan. Jadi jawabannya itu untuk mengubah sudut pandang masyarakat mengenai konsumsi minuman keras sebagai cara untuk mengikat tali persaudaraan dibutuhkan pendekatan yang hati-hati, kontekstual, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku. Contohnya tuh yang pertama, gunakan pendekatan budaya dan empati. Alih-alih langsung memberikan konsumsi alkohol, kita bisa mengajak orang memahami konteks dibalik. Nah, misalnya dalam beberapa budaya atau kelompok, minum bersama dianggap sebagai simbol keterbukaan, kepercayaan, dan kebersamaan. Contoh pendekatannya itu misalnya di beberapa komunitas, minum bersama bukan sekedar soal alkohol, tetapi sebagai bentuk keterbukaan
hati dan simbol kepercayaan. Kita bisa merubahnya dengan mengajak minum kopi bersama pada kebersamaan, bukan isi gelasnya. Yang berikutnya, tawarkan perspektif netral. Sampaikan bahwa minuman keras hanyalah salah satu dan sekian banyak cara untuk menjalin keakraban dan tidak selalu identik dengan nilai buruk, tekanan nilai dan konteks sosial. Yang berikutnya, bangun dialog bukan debat. Jika ingin mengubah cara pandang, jangan menyerang kepercayaan mereka, ajak diskusi terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Mungkin teman Jibril bisa menerima. Terima kasih. Valdo bertanya, apakah tingginya konsumsi alkohol di NTT menjadi budaya yang harus diwariskan atau harus dihilangkan karena pengaruh negatifnya? Jadi, minuman seperti sopi dan boke sering disajikan dalam acara-acara adat, pernikahan, dan ritual lainnya sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Meskipun ada fungsi ritual, konsumsi miras yang berlebihan seringkali menyebabkan penyalahgunaan dengan dampak negatif pada kesehatan, ekonomi, dan bahkan kriminalitas. Jadi, alkohol tidak seharusnya menjadi budaya yang diwariskan, terutama jika membawa lebih banyak dampak negatif. Apakah teman Valdo bisa menerima? Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua dari teman Valdo, peran pemerintah dan ketua adat dalam menangani penyalahgunaan alkohol di Nusa Tenggara Timur. Saya akan menjawab, sangat penting terutama karena masalah ini menyentuh aspek sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat. Berikut peran masing-masing. 1. Peran pemerintah, regulasi dan penegak hukum. Pemerintah daerah bisa mengatur peredaran alkohol melalui peraturan daerah atau perda, misalnya membatasi jam jual beli atau lokasi penjualan. Yang maksud di sini, jika penjualan moge sudah di atas jam 12, itu sebaiknya tidak bisa dikasih lagi. Yang kedua, menindak produsen dan penjualan minuman keras ilegal, misalnya sopi oplosan yang berbahaya. Kenapa di sini disebut sopi oplosan yang berbahaya? Karena banyak orang penjual itu di mana-mana itu mencari keuntungan. Jadi bisa saja mereka mencampur dengan spiritus dan hal lain sebagainya, karena itu dapat menyebabkan kesehatan tidak sendiri. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi. Kampanye bahaya alkohol di sekolah, komunitas, dan media lokal. Penyuluhan dari Dinas Kesehatan atau Badan Narkotika Nasional daerah. Yang ketiga, rehabilitas dan pendampingan. Menyediakan fasilitas rehabilitas bagi pencandu alkohol, program pembina untuk anak muda agar tidak terjerumus. Yang keempat, alternatif ekonomi. Membantu masyarakat beralih dari produksi sopi tradisional ke usaha yang lebih aman dan legal. Terus yang kedua itu peran ketua adat dan tokoh masyarakat, peran sosial dan budaya. Ketua adat punya otoritas moral dan sosial untuk mengatur perilaku masyarakat, termasuk memberi sanksi adat para pelanggaran. Bisa menetapkan aturan adat yang membatasi melarang penyalahgunaan alkohol, terutama di acara-acara adat. Yang ketiga itu edukasi kultural, mengarah masyarakat untuk menjalani nilai budaya positif dan menghindari perilaku yang merusak diri dan komunitas. Kesimpulannya, pemerintah dan ketua adat harus bekerja sama. Pemerintah memberi kerangka hukum dan dukungan program, sedangkan ketua adat memastikan pendekatan itu diterima secara budaya. Kolaborasi inilah yang paling efektif di daerah seperti NTT, di mana nilai adat di NTT masih sangat kuat. Sekian saya, terima kasih. Semoga teman-teman menerima. Baik, dengan demikian berakhirlah presentasi kita pada pagi hari ini. Mari kita berikan aplaus